Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur pasal 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini, diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, ayatnya yang pertama dan ayat 4.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa untuk memohon keampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami, dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki.
Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci, dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 248A, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Kelhagus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta jemaat Minggu Eksaudi 24 Mei 2020. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2020, kami ucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia bimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Psalmen 23 ayat 1 dan ayat 2. Wartasari 1. Warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah. Warta 1. Bangun tua Sinaga, Putra S. Sinaga Nahinan, Ibu Neti Boru Tabubolon, alamat Jalan Raya Sentek, Gang Gapura, nomor 76, RT 005, RW 010, Ciracas Wik 12, Sentek Manunggal, Jemaat HKBP Cijantung, dengan Maria Samosir, putri dari Bapak Janter Samosir, Ibu Theodora Boru Sihombing, alamat Jalan Dahlan Ujung, RT 009 RW 07, nomor 52, Kelapa 2 Wetan, Jemaat HKBP Harjamukti Resort Paulus Depok. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di HKBP Cijantung, Resort Cijantung, masuk pukul 10.30 WIB. 2. Ucapan terima kasih bantuan sosial Huria. Melalui warta jemaat ini diucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi warta jemaat yang telah memberikan donasi untuk membantu saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Dan pada kesempatan ini tetap kami menghimbau bagi anggota jemaat kita yang mampu untuk dapat memberikan bantuan sumbangan dana untuk membantu saudara kita yang sangat berdampak. Donasi dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1290012060311 atas nama Awaluddin Purba. Catatan penerima donasi sementara Perhalado Rp35.400, Sian Ruas Rp65.441.476. Jumlah total keseluruhan 100.841.476. 3. Sosok-sosok atau himbauan. Melalui warta jemaat ini tetap dihimbau kepada semua anggota jemaat senantiasa mendukung pemerintah dalam upaya mencegah penyakit COVID-19. Dihimbau kepada segenap jemaat untuk tetap menjaga kebersihan, rajin cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik atau physical distancing minimal 1 meter, menghindari kerumunan dan keramaian. Apabila ada pekerjaan yang mengharuskan kita harus keluar rumah, diminta dan diwajibkan untuk memakai masker. Tetapi apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita tinggal di rumah masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat 1 sampai dengan ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 20 dari ayat 29 sampai ayat yang ke-34 saya akan bacakan untuk kita. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana Tuhan menjawab seruan dari orang-orang yang percaya yang berseru kepadanya. Kita diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tetapi yang kita lihat di sini, Tuhan datang menghampiri dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang buta, tentu kita bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Bagaimana pergumulan mereka, di mana mereka tidak bisa melihat. Mereka pasti merindukan kesembuhan, bisa melihat indahnya dunia. Karena kebutaan mereka, tentu mereka akan terbatas untuk bergerak, terbatas untuk bekerja, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Dan di sini dijelaskan mereka duduk di pinggir jalan. Mereka duduk di pinggir jalan, mereka berarti sedang menanti belas kasihan orang yang lewat dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi mereka hanya bisa duduk, mereka menanti belas kasihan dari orang-orang yang lewat, yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan mungkin itu adalah kebanyakan peziarah yang berjalan ke Yerusalem. Tidak hanya keterbatasan secara fisik di mana mereka tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, tetapi mereka juga harus mengalami penderitaan psikis, tekanan sosial, di mana pada zaman itu orang-orang buta, orang menjadi buta dianggap sebagai hukuman. Orang yang menjadi buta adalah kutukan dari Tuhan.
Dan masyarakat menganggap mereka adalah golongan orang-orang rendah yang tidak dipedulikan. Jadi secara fisik mereka sudah menderita, ditambah lagi penderitaan psikis dari orang-orang di sekitar mereka yang tidak peduli dengan mereka. Karena itu begitu mereka mendengar bahwa Yesus lewat, itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi mereka untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kita bayangkan di tengah keramaian di mana orang-orang tidak ada yang peduli dengan mereka. Satu-satunya cara mereka untuk menarik perhatian Tuhan Yesus, mereka hanya bisa berseru, berteriak sekeras-kerasnya. Untuk mengalahkan suara-suara keramaian sehingga Yesus bisa mendengar mereka. Karena mereka buta, mereka tidak tahu di mana posisi Yesus mereka. Untuk memastikan suara mereka didengarkan oleh Tuhan adalah dengan berseru, berteriak sekeras yang mereka bisa. Nah, ketika mereka berteriak, berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami," maka orang banyak mendengar mereka. Orang banyak mendengar mereka sehingga mereka ditegur. Karena suara mereka yang keras, orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Tapi mereka semakin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka lebih keras bersuara karena mereka ingin permohonan mereka didengarkan oleh Tuhan Yesus. Orang banyak menegur, mungkin mereka berpikir bahwa mereka terganggu. Mereka sudah fokus dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba diganggu dengan suara yang keras. Dan bisa juga mereka merasa orang buta tidak layak untuk didengar. Orang buta tidak layak untuk didengar dan tidak layak untuk berbicara. Dan mungkin juga mereka berpikir orang buta tidak ada gunanya untuk meminta pertolongan karena mereka adalah manusia yang kelas rendah dan tidak perlu diperhatikan. Tetapi kita lihat di sini, kedua orang buta itu semakin keras bersuara. Mereka tidak menyerah, mereka tidak mundur, justru mereka makin berani, makin keras berseru supaya mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan yang kita lihat, Yesus berhenti dan memanggil mereka dan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab mereka, "Supaya mata kami dapat melihat." Lalu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Nah, dari perikop ini yang sudah sering kita dengar, mungkin sejak kita masih kecil sekolah minggu cerita ini, bahkan kita menyanyikan ada orang buta duduk minta-minta. Kita nyanyikan lagu itu. Apa yang mau kita lihat dari ayat ini menjadi perenungan bagi kita di kondisi kehidupan kita sekarang? Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Seperti seruan dua orang buta yang meminta kesembuhan, yang meminta supaya suara mereka didengarkan oleh Tuhan. Kita diajak untuk berseru. Kita diajak untuk memohon. Kita diajak untuk menyerukan doa kita dalam iman percaya kita kepadanya. Berseru berarti meminta pertolongan Tuhan.
Berseru berarti mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Tapi berseru itu bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita tidak berbuat, bukan berarti kita tidak bekerja. Cukuplah kami hanya berdoa. Cukuplah kami hanya berseru, Tuhan, Tuhan, berikan kami makan. Tidak cukup hanya dengan berdoa, berseru. Berseru bukan berarti hanya dengan verbal. Karena Tuhan tidak pernah mengantarkan makanan ke rumah kita. Kita harus bekerja, kita harus berjalan. Sebagaimana Tuhan mengatakan, burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Tapi burung bekerja. Tapi yang pasti Tuhan melakukan peranannya dengan memelihara dan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh burung tersebut. Begitu juga dengan kedua orang buta ini. Mereka berseru dan mereka juga melakukan usaha dengan berusaha sekeras mungkin untuk berteriak. Mereka tidak menyerah, suara kami kan pelan, yang penting kami sudah, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yang penting kami sudah berseru, dengar atau tidak dengar, doa kami pasti dijawab. Di sini kita melihat bahwa kedua orang buta ini meminta pertolongan Tuhan dan menunjukkan usaha mereka yang keras dengan berteriak, dengan berseru dari kemampuan yang mereka miliki. Mereka datang, mereka meminta pertolongan. Mereka tidak hanya mengasihani dirinya sendiri, mereka tidak sibuk dengan penderitaan, mereka tidak sibuk dengan kekecewaan. Karena kalau mereka sibuk mengasihani dirinya sendiri, mengeluh, kecewa, tentu mereka tidak akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi mereka datang kepada Yesus berseru. Dalam perjalanan hidup kita, yang terkadang banyak hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang kita alami. Apakah kita sudah segigih kedua orang buta ini berseru kepada Tuhan? Apakah kita sudah segigih kedua orang buta ini meminta pertolongan Tuhan? Tuhan memberikan janji. Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pertanyaannya, apakah kita sudah gigih mencari Dia? Apakah kita sudah gigih berseru? Atau kita berkata, saya sudah berseru. Tapi sampai saat ini, aku belum melihat tanda-tanda Tuhan menolong saya. Kita lihat dalam ayat ini, kedua orang buta ini juga menghadapi tantangan. Mereka tidak menyerah ketika Yesus belum mendengarkan mereka. Mereka tidak menyerah ketika orang-orang menyuruh mereka diam. Tetapi justru mereka berteriak lebih keras lagi supaya Tuhan mendengarkan mereka. Nah, banyak memang penghalang. Banyak yang menghalangi kita ketika kita meminta, ketika kita berseru kepada Tuhan. Mungkin kita jenuh, bosan karena seruan kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita berhenti berharap karena
banyak sekali persoalan bertubi-tubi menghadang kita. Dan bisa juga penghalang kita untuk berseru adalah karena hidup kita banyak berkat. Sebelum hidup kita berlimpah dengan sukacita, kita begitu luar biasa tekun berseru, tetapi begitu Tuhan memberkati melimpahi kita dengan banyak berkat, justru kita melupakan Dia dan tidak berseru kepadanya. Berkat juga ternyata bisa menjadi penghalang, menjadi penghambat. Tetapi orang percaya, sebagaimana dua orang buta di sini melewati setiap tantangan, dia memenangkan segala tantangan, berseru dengan keras kepada Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Berserulah kepadanya. Dan yang kedua yang mau kita lihat dari ayat ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang mendengar seruan orang yang percaya. Tuhan yang peduli, Tuhan yang antusias dengan seruan orang yang menyerukan namanya. Dan Tuhan peduli dengan kebutuhan kita. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku perbuat kepadamu. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dengan kebutuhan orang yang percaya kepadanya. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, betapa buruk dan kelamnya masa lalu kita, dan mungkin orang di sekitar kita mengabaikan kita, merendahkan kita, tidak menghargai kita. Tetapi Tuhan peduli seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada kedua orang buta tersebut. Tuhan menghargai, Tuhan selalu berkenan menolong, Tuhan selalu memberikan belas kasihannya kepada kita dan Dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah mengabaikan atau jual mahal. Ada orang karena kita membutuhkan pertolongannya, membutuhkan kemampuannya, ketika kita datang menemui dia, meminta pertolongan, ada orang bersikap jual mahal. Siapa butuh siapa, katanya gitu. Situ yang butuh apa saya? Berlagak sombong atau mungkin banyak hal yang bisa dia lakukan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, Dia memberikan pertolongan. Dia memberikan pertolongan dengan lembut. Dia bertanya, apa yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu? Kita bayangkan kalau kita mendatangi seseorang dan kita membutuhkan suatu pertolongan yang luar biasa, dia menjawab kita, apa yang kamu butuhkan? Yang aku akan perbuat kepadamu. Itulah jawaban Yesus kepada kedua orang buta. Dan itu juga jawaban Yesus kepada orang yang berseru kepadanya. Karena itu kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Apa yang kita serukan? Apa yang kita minta? Permohonan apa yang kita minta ketika Tuhan menyapa kita hari ini? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita meminta uang, harta, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan? Itu sangat perlu dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang paling utama seperti permohonan kedua orang buta ini.
hendaklah kami dapat melihat. Kita juga meminta supaya kita dapat melihat. Mungkin dalam hati kita bertanya, loh, emang kita buta juga? Kita kan bisa melihat. Kita melihat secara fisik. Banyak orang dapat melihat secara fisik, tetapi mata hatinya buta. Nah, yang kita minta hari ini adalah kami bersyukur Tuhan memberikan kami mata yang bisa melihat, tetapi biarlah juga kami meminta mata hati kami juga melihat. Ketika mata hati kita bisa melihat, maka disitulah kita dapat melihat kemahakuasaan Tuhan. Ketika mata hati kita bisa melihat, disitulah kita mampu melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Ketika mata hati kita bisa melihat, maka kita akan berjalan seturut kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan mata hati yang terbuka, maka seluruh hidup kita berjalan dalam terang. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berseru. Mintalah supaya mata hati kita dapat melihat. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan cara yang benar, untuk tujuan yang benar dan berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di mana Engkau senantiasa mendengar seruan kami, mendengar kerinduan kami. Dan pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya. Ini menjadi penghiburan bagi kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, persoalan apapun yang sedang kami alami, sakit penyakit, pekerjaan, keluarga, atau apapun, kami percaya Engkau mendengar seruan kami dan Engkau akan menjawab kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau. Biarlah kami berjalan seturut dengan yang Engkau kehendaki. Berkati jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Engkau melawat mereka, berikan sukacita, berikan kekuatan, berikan hikmat. Dan biarlah Tuhan yang kami alami saat ini, pandemi COVID-19, segera berlalu dan kami bersukacita melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati pemerintah kami sehingga mereka penuh hikmat, memberikan kebijakan yang terbaik. Dan kami juga sebagai warga negara Indonesia mau untuk menaati, mau untuk bersatu, untuk meredam penyebaran melalui aktivitas-aktivitas yang telah dan yang selalu diserukan kepada kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Kita memberikan persembahan kita. Ku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari pelayan di HKBP Cijantung, para pendeta, pembaca warta, liturgis, dan juga song leader dan pemain musik, dan juga operator, kameramen, dan semuanya yang telah melayani hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.